Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Ibu Megawati dalam sebuah acara mengeluarkan pernyataan yang oleh sebagian kalangan dianggap cukup kontroversial. Ibu Megawati dianggap nyinyir atas kecenderungan umum di kalangan ibu-ibu yang lebih suka menghadiri pengajian majelis taklim. Pernyataan ini bagi sebagian kalangan dianggap sebagai penghinaan atas kegiatan ibu-ibu tersebut, apalagi itu terkait dengan pengajian atau kegiatan keagamaan. Bahkan ada sekelompok masyarakat yaitu Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta ingin melaporkan pernyataan Ibu Megawati tersebut. Memang mereka yang tidak suka pada pernyataan Megawati bisa saja melihatnya dari perspektif apa saja, terutama dua hal penting bagi mereka, yaitu ibu-ibu itu sendiri dan juga pengajian atau kegiatan keagamaan. Namun bila kita mau melihat persoalan ini secara jujur, maka kita harus memahaminya dalam konteks yang lebih utuh, bukan hanya apa yang kalimat penggalanya saja, tapi keseluruhannya. Dalam konteks apa misalnya Ibu Megawati mengatakan hal tersebut. Hal lain secara umum, sebenarnya pernyataan Ibu Megawati bisa dianggap sebagai kritik internal. Kritik yang dilakukan oleh tokoh perempuan untuk dirinya sendiri mungkin dan untuk kaumnya, para pengikut Ibu Megawati. Selama ini memang jarang tokoh politik yang melakukan kritik atas kegiatan keagamaan masyarakat yang tidak seimbang. Mereka takut jika mereka melakukan kritik, kegiatan keagamaan mereka dianggap tidak suka atau bahkan memusuhi agama. Para politisi kita khawatir jika mereka melakukan kritik maka mereka akan kehilangan dukungan dari mereka yang dikritiknya. Mungkin dari sisi elektoral, sikap politisi seperti itu bisa dipahami. Namun sebagai politisi, jika mereka melihat kegiatan keagamaan yang tidak produktif, tidak seimbang, mengarah kepada kebencian kepada pihak lain di luar mereka dan lain sebagainya, maka mereka harus bersuara. Dulu kita punya tokoh-tokoh seperti Gus Dur, kemudian Cak Nur, Buya Syafi'i Ma'arif, dan lain sebagainya yang berani memberikan kritik pada pemikiran dan perilaku keagamaan yang jumut, tertutup, fanatik, tidak produktif, dan lain sebagainya. Kini tokoh-tokoh itu sudah berpulang. Keberadaan tokoh-tokoh seperti itu sangat penting untuk Indonesia karena Indonesia adalah negara bersama, negara yang butuh keseimbangan kehidupan sosial, politik, dan kehidupan keagamaan. Katakanlah jika mereka mengkritik perilaku keagamaan, maka yang dikritik itu bukan agamanya, namun bagaimana orang mengamalkan agama tersebut. Amalan keagamaan ini tidak selalu sesuai dengan tujuan dari agama itu sendiri. Orang bisa mengamalkan agama, namun amalan yang ditafsirkan dari agama itu bisa saja bertentangan dengan tujuan agama itu sendiri. Katakanlah para teroris yang mengamalkan tindakan teror dengan membuat kekerasan dan membunuh orang lain, bahkan sesama pemeluk agama. Padahal tujuan agama adalah memelihara kehidupan atau hifdzun nafas. Dengan alasan apapun membunuh tidak diperbolehkan. Ini adalah salah satu contoh. Kembali lagi ke soal Ibu Megawati. Saya melihat bahwa apa yang sudah dikeluarkan dalam pernyataan Ibu Mega ini adalah sebuah kritik pada perilaku keagamaan ibu-ibu yang penuh dengan kegiatan majelis taklim, padahal ada hal utama lain yang mengancam anak-anak mereka atau anak-anak kita, anak bangsa ini. Kita tahu bahwa kasus stunting yang menjadi konteks pernyataan Ibu Mega itu memang masih relatif tinggi di Indonesia. Menurut laporan media, provinsi-provinsi yang menunjukkan prevalensi stunting ini cukup mendebarkan. Misalnya Nusa Tenggara Timur atau NTT mencapai 37,8%, Sumatera Barat mencapai 33,8%, Aceh mencapai 33,2%, Nusa Tenggara Barat atau NTB mencapai 31,4%, Sulawesi Tenggara mencapai 30,2%, Kalimantan Selatan mencapai 30%, dan Sulawesi Barat mencapai 29,8%. Sementara 5 provinsi terbesar adalah Jawa Barat yang memiliki sebanyak 97.792 kasus, Jawa Timur memiliki
kasus sebanyak 651.708, Jawa Tengah memiliki kasus 500.618, Sumatera Utara memiliki kasus sekitar 347.437, Banten memiliki kasus 265.158. Baik angka prevalensi dan angka kasus di atas bukanlah persoalan sederhana. Dan Ibu Megawati mengingatkan itu, mungkin karena banyak yang melihat situasi di sekitarnya dan maupun di tempat yang mereka kunjungi. Kenapa begitu banyak ibu-ibu yang mengisi kegiatan mereka dengan ke majelis taklim, sementara mungkin ada hal urgen lain yang bisa dilakukan, yakni memerangi stunting. Di sini saya setuju atas pernyataan Wamenak, Bapak Zainud Tauhid, yang memahami pernyataan Ibu Megawati dalam rangka keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Ibu Megawati melihat tingkat pengajian ibu-ibu sudah terlalu tinggi, sementara kegiatan yang sama pentingnya juga bisa dilakukan. Mencurahkan kegiatan untuk mengentaskan anak-anak kita dari bahaya stunting adalah hal yang mulia juga. Bahkan kegiatan ini adalah untuk menjaga dan melestarikan kehidupan manusia. Kegiatan mengentaskan stunting anak bahkan memenuhi 2 kriteria tujuan syariah. Pertama, menjaga kehidupan manusia. Anak adalah manusia sama seperti bapak dan ibunya. Kedua, menjaga generasi atau hifdzun nasl. Di sini menjaga anak adalah menjaga generasi penerus kita. Tanpa anak-anak kita tidak akan punya penerus. Karenanya, kesehatan dan kebaikan atau well-being mereka harus senantiasa kita jaga. Jika kita hadap-hadapkan 2 hal ini, lebih penting mana, banyak ikut majelis taklim atau ikut kegiatan pengentasan stunting? Dua-duanya kegiatan yang penting. Ikut majelis taklim adalah mencari ilmu, dan ikut pengentasan stunting adalah menyelamatkan kehidupan dan juga menyelamatkan generasi. Jika yang dimaksudkan oleh Ibu Megawati seperti itu, maka pernyataan soal ibu-ibu yang suka majelis taklim ini adalah internal kritik. Tadi saya katakan tidak semua orang berani mengeluarkan pernyataan seperti yang dilakukan oleh Ibu Megawati karena perkara yang menyangkut keagamaan itu sangat sensitif. Namun lagi-lagi bagi mereka yang tidak mau melihat masalah ini pada substansinya, maka pernyataan Ibu Megawati dianggap oleh mereka sebagai hal yang merendahkan aktivitas keagamaan ibu-ibu. Cara pandang seperti ini selalu ada di mana-mana untuk masalah apa saja dan kapan saja. Saya melihat pernyataan Ibu Mega ini memang cukup pedas, namun penting buat kita semua. Kita tahu bahwa kehidupan keagamaan kita bagi sebagian kalangan sudah bisa dilihat pada level overdosis agama. Semua hal dianggap dan dikaitkan dengan masalah agama. Kita perlu orang yang mengingatkan masalah ini agar kehidupan kita seimbang. Sebagai catatan, keseimbangan itu hal yang perlu di dalam kehidupan individu maupun kehidupan masyarakat. Aktif di kegiatan agama seperti majelis taklim itu bagus, namun jangan sampai itu melupakan hal penting lainnya, yakni ikut menjaga kehidupan dan well-being anak-anak kita. Bukankah menjaga kehidupan dan generasi itu bagian dari maqasidus syariah atau tujuan syariah? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.